Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang aplikasi koperasi. Aplikasi ini bisa digunakan di berbagai sistem koperasi, baik swasta maupun negeri. Di antaranya bisa buat PMT atau KSPP, juga bisa digunakan untuk koperasi sekolahan. Kita mulai dari pembahasan tentang menunya. Di sini ada menu ganda, transaksi kas, dan simpanan, pinjaman, laporan, master data. Di sini ntar kita dibahas step by step dari awal hingga akhir. Juga kita bisa melakukan editing di bagian setting dan di master data untuk khusus super admin. Oke, kita lanjut ke instalasi aplikasinya dulu. Oke, kita pertama-tama kita ambil datanya di sini. Oke. Cari dulu. Oke, ini aplikasi koperasi. Di sini kalian ntar bisa download semua aplikasi ini dengan komentar dan meminta data emailnya dimasukkan saja. Ntar di sini ada data untuk cara installnya. Di sini kalian bisa menggunakan dengan data levelnya sesuai dengan levelnya. Juga di sini kalian juga mendapatkan pengundian jenis akunnya. Di sini juga aplikasi ini kita sediakan untuk panduannya untuk aplikasi koperasi ini. Oke, kalian bisa dapatkan secara gratis dengan mencantumkan email di komentar. Oke, sini bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan untuk koperasi yang kalian buat atau kalian kerja di koperasi. Oke, kita mulai dari sini. Kita ambil datanya ini. Oke, kita lihat di sini ada aplikasi. Oke, kita ini menggunakan framework Definiter, dan ini ntar kayak aplikasinya kita sini dirubah dulu, diberi nama koperasi. Oke, ntar saja kita kopikan ke http-nya di sini. Klik exam di http, kita terapkan di sini saja, paste saja. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk pengkopian selesai. Sambil menunggu pengkopian, kita bisa masuk ke localhost-nya dulu. Localhost di sini. Nah, sini kita masuk PHP MyAdmin untuk pembuatan database-nya, database dasar. Kita tunggu dulu saat. Oke, agak sekalian. Kita bisa buat di sini. Nah, sini kita buat baru dengan nama database-nya koperasi. Oke, koperasi. Sini kita bisa buat. Sini kita bisa ekspor dulu database-nya yang sudah ada.
Oke, di sini pilih file, kita menuju di penyimpanan data dokumen, kita pilih aplikasi, sini kita pilih database di sini. Nah ini, oke, open, kita lalu klik close, tunggu beberapa saat sambil menunggu pengkopian ini sampai selesai. Oke, tunggu beberapa saat. Aplikasi ini bisa digunakan untuk koperasi, dan sistem ini berbasis online. Jadi on-time-nya kita bisa membuat klien server, dan servernya kita bisa taruh di hosting. Jadi ketika oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Itu sudah diketikkan ya, juga database-nya sudah selesai diinstal. Oke, sini kita coba ketik koperasi. Nah, sini error, terangan error karena database kita belum setting di filenya koperasi. Kita masuk ke aplikasi, kita ke config. Sini kita bisa buka database-nya, klik 2 kali. Oke, sini kita cari database-nya. Oke, sini kita di sini database-nya kita ubah jadi ini, hapus saja di cukup sih seperti ini. Kita save dulu, coba di refresh dulu. Providernya koperasi. Oke, saya masih tetap konfignya, kita coba lihat. Oke, kita setting terus developer di DB-nya coba lihat. Oke, jadi samakan dulu. Sama mungkin ini. Kita masuk ke koperasi, ini koperasi. Kita lihat di, ini koperasi, ada koperasi. Oke, sini save dulu. Coba kita refresh lagi di sini, coba tambahkan baru dulu localhost slash koperasi. Oke, kita tunggu. Oke, sudah jadi. Di sini ada admin, coba kita masukkan admin. Di sini kita lihat di tutorialnya, kita bisa gunakan koperasi sini. Nah, ini cara installnya, kamu lihat akunnya.
sini untuk data admin, sini kita bisa diberikan tahu. Nah, ini untuk segala settingnya, untuk informasi akunnya, dan di sini yang cara install. Nah, ini untuk level admin, user admin dan bus admin. Untuk operator kita user, coba kita cek untuk operatornya dulu. Kita logout. Ini operator. Oh, user, hanya user. Nggak pakai operator. User. Coba login. Oke, mungkin ini bisa masuk. Oke, nah ini untuk user, untuk operator mengelola dari sistem peminjamannya. Sini juga data settingnya nggak keluar karena ini bukan admin. Nah, sudah, coba kita login sebagai peminjam. Oke, ini pakai member mungkin. Nah, ini member peminjam. Coba login. Wah, pinjaman, bukan peminjam. Pinjaman. Coba login. Jadi oke, sini sebagai peminjam. Coba kita lihat pasang data sini. Oke, di sini sebagai data pengajuan. Oke, di sini setiap anggota, setiap member bisa mengajukan disesuaikan dengan pengajuannya. Oke, contoh misalkan si A ingin mengajukan pengajuan, dia mau dan di sini simpanan. Sini kita belum bikin anggota di sini. Kita harus bikin anggota dulu datanya. Ini kan pinjaman. Kita harus bikin anggota di admin. Oke, kita masuk ke admin dulu. Admin. Kita bisa setting dasarnya keseluruhannya dulu. Di sini kita settingnya di sini. Khusus menu setting, kita bisa sesuaikan dengan identitas koperasi kita. Misalkan koperasinya di sini kita beri nama koperasi maju bersama. Oke, nama pimpinannya Bambang saja. Oke, di sini tinggal diedit saja. Kita klik update. Oke, di sini bisa kita sesuaikan dengan suku bunga. Suku bunga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi ya, karena setiap koperasi berbeda-beda sistem bunganya. Oke, di sini di data master data ada jenis simpanan, jenis akun, data kas, lama angsuran, data barang, dan data anggota, data pengguna. Oke, di sini kita bisa bikin anggota dulu. Oke, di sini anggota kita tambahkan anggota. Sini kita bikin anggota, nama lengkapnya misalkan seperti nama saya, Slamet. Oke, username-nya misalkan pakai yang saya anggota 1. Pilih jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahir Pemalang, tanggal lahirnya misalkan saya pengennya
11. Ini statusnya kawin, apartemennya di produksi. Ini bisa ntar kita bisa edit lagi. Pekerjaan, misalkan saya karyawan swasta, agama Islam lah. Ini alamatnya ini. Kotanya misalkan kota Pemalang. Di sini bisa kita ketik nomornya 083192. Stasiunnya jabatan saya sebagai anggota dan passwordnya misalkan saya diketik dengan nama anggota 1. Nah, di sini keanggotaan saya aktifkan saja. Enggak bekas di sini menyusul saja ini. Oke, kita simpan. Data kembali. Oke, kita masuk ke data anggota dulu. Oke, ini anggota sudah masuk. Nah, di sini ntar di setiap pas anggota di sini bisa kita lihat. Jadi anggota itu bisa mengajukan untuk jumlah pinjamannya. Di sini ada neraca, buku besar, dan transaksi. Oke, dan sini data pengajuan, data pinjaman, bayar angsuran, transaksi. Ini isinya transaksi kas, pengeluaran dan transfer. Oke, kita contohkan masuk ke data anggota. Oke, kita member, masukkan anggota 1, passwordnya sama, anggota 1. Kita login, tunggu password. Oke, di sini ini laporan data kas anggota. Jadi di sini data anggota untuk front end-nya anggota. Di sini ada pengajuan pinjaman. Jadi data pengajuan ini ntar bisa dibuka oleh operator. Contohnya misalkan kita mau memasukkan data tambah pengajuan baru di sini. Oke. Nah, di sini saya pengajuan sebagai barang, darurat atau biasa. Kita pakai biasa, kita nominalnya misalkan 3 juta. Nah, di sini sudah keluar kita mau diangsur berapa kali. Misalkan biaya bunganya sekian, biaya admin sekian, dan jumlah tagihan sekian. Ketika kita dibikin sampai misalkan 18 bulan, kita menyesuaikan. Jadi jumlah tagihannya segini. Misalkan kita dibikin 6 bulan, jumlah tagihan setiap bulannya segini. Oke, misalkan untuk contohnya segini, kita masuk keterangan misalkan hutang awal. Nah, di sini kita kirim pengajuan. Oke. Di sini menunggu konfirmasi. Oke, saya buka browser satu lagi. Oke. Di sini saya misalkan tadi di ini. Oke. Saya misalkan buka satu lagi di user 1. Oke, di sini misalkan saya /koperasi, enter. Kita masuk saya sebagai operator, kita login. Oh, tadinya apa ya? User, sini bukan operator. User, sini user. Kita login. Nah, di sini kita bisa lihat anggota yang tadinya mengajukan. Kita lihat di data pinjaman. Di pinjaman dari data pengajuan. Nah, di sini belum keluar karena kita sebagai operator. Mungkin kita masuk sebagai admin dulu. Nah, admin, saya admin. Oke. Nah, coba kita lihat data pengajuannya di sini. Data pengajuan. Oke. Nah, di sini ada data pengajuan anggota 1 bernama Slamet. Di sini produk ratingnya, hutang awal, di sini keterangannya, sisa pinjaman 0 rupiah semua. Oke, kita di sini ada 4 button di sini. Kita bisa pilih setuju, tolak atau batal, hapus. Kita misalkan setujui.
Nah, alasannya anggota lancar. Oke, di sini kita klik dulu. Ini sudah dilaksanakan atau pending. Jadi ntar kita refreshnya di sini. Nah, menunggu konfirmasi statusnya ntar. Nah, disetujui. Cair tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 ini disetujui karena untuk bulan Agustus ini disesuaikan dengan jam tanggal di komputer. Nah, mungkin cukup sekian. Ntar untuk tutorial ini bisa kita sambung lagi untuk pembahasannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.